Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang gadis cantik yang baru duduk di bangku SMA yang mengidolakan seorang artis. Dia melakukan segala cara agar bisa dicas oleh idolanya tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja, mari kita tonton. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Jane, yang merupakan pelajar SMA yang sangat mengidolakan seorang artis terkenal yang bernama Paulo. Saat jam istirahat sekolah, Jane memilih kabur dan tak mengikuti pelajaran berikutnya demi menghadiri acara meet and greet yang berlangsung di mall kota tersebut. Jane begitu bahagia sekali dan tak menyangka jika ia bisa sedekat itu dengan idolanya. Dikarenakan selama ini ia hanya bisa melihat Paulo di layar ponselnya saja. Di saat Paulo akan pulang dan dikelilingi oleh penggemarnya, secara diam-diam Jane menyelinap masuk ke mobil idolanya tersebut. Meski berpanas-panasan di belakang mobil, namun Jane tak memperdulikannya. Ia terlihat bahagia sekali dikarenakan kini Jane bisa tahu tempat tinggal idolanya, yang bahkan penggemar yang lain pun tak mengetahuinya. Kebahagiaan Jane tak sampai di situ saja. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Paulo ingin buang air yang tentunya secara tidak langsung Jane melihat pusaka sakti mandraguna idolanya tersebut secara eksklusif. Jane lantas diam-diam memfoto dan memamerkan pusaka milik Paulo itu kepada teman-teman sekolahnya. Selama perjalanan, Jane selalu tersenyum malu melihat keris pusaka miliknya si Paulo, hingga membuat Jane tertidur dan sekaligus mimpi indah. Ketika Jane telah terbangun, kondisi saat itu sudah gelap gulita dan ia sangat terheran-heran melihat mobil idolanya berhenti di rumah tua yang cukup menyeramkan. Jane pun perlahan memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan melihat isi rumah tersebut. Namun ketika Paulo melihatnya, ia pun langsung mengejar Jane, dikarenakan ia mengira jika penggemarnya itu ialah seorang pencuri. Jane pun berlari dan melompati pagar hingga kakinya terluka. Berhubung ia tak kenal wilayah tinggal idolanya dan lantas memutuskan untuk bersembunyi kembali di belakang mobil miliknya si Paulo. Di situ si Paulo masih penasaran dengan orang asing yang memasuki area tempat tinggalnya. Ia pun berkeliling menaiki mobil untuk mencarinya. Dan tak berselang lama, Paulo berhenti sejenak di warung terdekat guna membeli sebungkus udut, di mana warung itu ditinggali oleh pasutri muda beserta anak mereka yang masih balita. Sesudah berbelanja, Paulo pun melanjutkan perjalanannya. Dan ketika melintasi jalanan yang sangat rusak, Jane seketika berteriak yang menyebabkan tempat persembunyiannya itu diketahui oleh si Paulo. Bapak! Number one fan niyo po! Jane langsung menerangkan jika ia penggemar berat dari Paulo dan bukanlah seorang pencuri. Di sana Jane memberitahu jika ia sudah menonton semua film milik si Paulo. Jane juga tahu tanggal ulang tahun Paulo, bahkan 2 guguk peliharaan dari idolanya tersebut. Aso ko. Dalawa po. Si Yoda at si Chu. Fan niyo po ako. Mengetahui hal itu, kini Paulo merasa tenang dan lantas ia meminta maaf kepada Jane karena mengira ia adalah seorang pencuri. Berhubung sudah larut malam, Paulo pun menyuruh Jane untuk tinggal sementara di tempatnya, sembari mengobati kaki Jane yang saat ini sedang terluka. Matulog ka na. Sesudah itu, Paulo menyuruh Jane untuk tidur di kamarnya. Namun ia tak bisa tidur lantas mendekati Paulo yang sedang beristirahat di ruang tamu. Secara diam-diam, Jane mengambil foto Paulo hingga membuatnya terbangun. Karena sudah tak bisa tidur lagi, Paulo mengajaknya mengobrol sembari minum-minum bersama. Jane kemudian meminta Paulo untuk reka adegan film yang ia sukai. Di sana Jane menghayal sebagai pemeran utama wanitanya dan langsung menyikat gigi Paulo. Paulo begitu emosi, ia tidak mau terkena hukum jika ketahuan melakukan hal itu dengan gadis di bawah umur. Paulo kemudian menyuruh Jane untuk kembali tidur di kamarnya agar besok pagi lekas-lekas bisa mengantar Jane ke stasiun bus dan pulang ke rumahnya. Esok paginya, ketika Paulo mengantar Jane ke stasiun bus terdekat, di tengah perjalanan itu mereka melihat si pemilik warung
beserta keluarganya sedang menikmati pemandangan sawah. Seketika Paul emosi yang membuat Jane kebingungan. Jane lalu menanyakan apa yang terjadi. Namun Paulus makin marah dan menyuruh Jane untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Dimarahi idolanya tentu membuat Jane merasa bersedih. Paulo kemudian berkata jujur jika anak si pemilik warung itu ialah anak kandungnya, di mana dahulu secara diam-diam Paulo pernah mencangkul ladang persawahan milik istrinya si pemilik warung. Mendengar hal tersebut, Jane begitu sangat terkejut dan ia pun galau bercampur rasa bersedih. Jane kembali ingat jika keluarganya dulu hancur karena ada pihak ketiga yang membuat ayah serta ibunya berpisah dan kini memiliki pasangan masing-masing. Jane yang teringat akan hal itu meminta agar kepulangannya ditunda sementara dan ingin kembali ke tempat si Paulo. Untuk menenangkan hati penggemarnya itu, Paulo pun lantas setuju. Dan di saat mereka kembali, di sana Paulo mencoba untuk menghibur Jane dengan memberikan narkoboy. Tentunya hal itu membuat Jane menjadi oleng dan ia pun secara tiba-tiba menceburkan diri ke dalam kolam. Paulo lantas menolongnya dan memberikan kaosnya sebagai pengganti baju Jane yang telah basah. Melihat Jane seperti itu, membuat pusaka sakti milik Paulo mulai bereaksi. Dan sesudah itu, mereka pun cangkul-mencangkul bersama-sama. Tak berselang lama, Paulo menerima telepon yang membuatnya emosi. Jane lantas menanyakan kepada Paulo apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab, Paulo justru menyuruh Jane membelikannya makanan dan juga sebungkus udon. Dalam perjalanan ke warung, Jane tak sengaja berpapasan dengan istri si pemulung yang saat itu sedang mengarah ke rumahnya si Paulo. Jane yang penasaran lantas bergegas kembali dan di sana ia melihat Paulo yang sedang berdebat dengan istri si pemilik warung. Di sana istri si pemilik warung meminta kepastian kapan ia akan dipinang. Namun Paulo terus menundanya dengan alasan masih ada proyek film yang harus dikerjakan. Istri si pemilik warung terus mendesak Paulo dengan berbagai cara yang membuatnya ringan tangan dan langsung menyemes istri si pemilik warung tersebut. Di tengah-tengah keributan itu, Jane tiba-tiba datang dan melerai mereka. Namun Paulo justru memarahinya dan menyuruh Jane tidak ikut campur dalam urusan mereka. Paulo kemudian mengambil anaknya dan mengajak Jane untuk pergi dari rumah itu. Namun di tengah perjalanan si pemilik warung melihat anaknya dibawa kabur oleh si Paulo. Jane yang merasa kasihan lantas menyuruh Paulo untuk kembali. Namun Paulo tak memperdulikannya. Secara nekat, Jane kemudian melompat dari mobil tersebut dan mengembalikan anak si pemilik warung kepada keluarganya. Ketika perjalanan pulang, Jane tidak menyangka artis idolanya yang terkenal alim di layar kaca ternyata memiliki kepribadian yang seburuk itu. Di tengah-tengah kegalauannya, Jane pun dengan berani lantas menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kelakuan jahat dari idolanya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.